pelajaran angkatan pertama tahun 2023 dari Universitas Galuh. Pada hari ini Senin 14 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Taruna Bakti Kadugede dengan materi pokok teks eksplanasi di kelas 11 BDP. Mohon saran dan masukan agar kegiatan belajar mengajar saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih bisa ketemu kembali ya, meskipun ya ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti. Sebelum kita berlanjut ke kegiatan berikutnya, silahkan berdoa dulu. Ya, siapa yang mau berdoa? Yuk, silahkan berdoa yuk. Belum belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah ya. Hadir semua gitu. Selanjutnya Bapak ingin bertanya gitu ya, kepada kalian. Minggu kemarin kita membahas apa? Coba. Ada yang tahu tidak minggu kemarin? Membahas teks prosedur. Nah, teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Langkah atau proses untuk membuat sesuatu hal. Nah, sesuatu hal misalkan contohnya apa? Membuat kopi. Terus? Membuat SIM. Membuat SIM. Nah, itu teks prosedur. Namun pada pertemuan kali ini Bapak tidak akan membahas teks prosedur. Ada yang tahu tidak? Kita akan membahas tentang apa? Teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi. Coba Rina, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah berisi tentang proses dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Nah, betul. Ada yang lainnya juga? Silakan. Ada yang lain tentang teks eksplanasi tadi? Kata Rina itu proses terjadinya peristiwa alam Ya. atau sosial. Nah, itu teks eksplanasi ya. Bisa dicontohkan Rina teks eksplanasi? Contohnya kejadian apa? Gempa bumi. Nah, gempa bumi. Nah, betul ya. Gempa bumi itu kan proses terjadinya bencana alam ya. Gempa bumi itu berarti di dalam teks eksplanasi itu menceritakan proses terjadinya gempa bumi. Selain gempa bumi apa lagi? Silahkan yang lain. Tsunami, ya betul tsunami, ya tsunami gitu ya. Tsunami itu kan proses bencana alam, sama juga ya dengan gempa bumi. Namun kalau tsunami itu lebih terjadinya di lautan, ya. Tuh. Nah, jadi anak-anak pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi. Eksplanasi tadi teman kalian itu sudah mengetahui terlebih dahulu. Itu bagus. Berarti dia itu tandanya belajar. Ya, semalamnya itu dia membaca ya, materi-materi yang akan dibahas sehingga dia tahu apa yang akan dibahas pada pertemuan sekarang. Nah, betul apa yang dikatakan oleh teman kalian Rina ini, bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang menceritakan tentang proses terjadinya peristiwa alam, sosial, budaya, dan Juga lainnya. gitu ya. Berarti peristiwa ya. Nah, tadi contohnya gempa bumi. Nah, itu termasuk ke dalam proses bencana alam. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, tolong Arman baca. Yang pertama, tujuan pembelajarannya.
Peserta didik dapat menganalisis teks eksplanasi, memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kasualitas, dan topik dengan tepat dan teliti secara juga kreatif dan disiplin. Coba yang kedua, yuk baca tujuannya. Peserta didik dapat menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara tepat dan teliti dengan jujur, kreatif, dan disiplin. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan yang sekarang ini ya. Jadi tadi yang pertama menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, lalu urutan kejadian, hubungan kausalitas dan topik. Lalu yang kedua mampu menemukan makna tersirat ya dalam teks eksplanasi secara tepat dan teliti dengan jujur. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan tentang teks eksplanasi? Tidak. Berarti kalau tidak, sebelum kita lanjutkan, kita akan melaksanakan pretest dulu. Udah bisa masuk? Ini kok langsung mulai, Kak? Iya, udah masuk. Bisa tidak? Bisa dong. Nah, ini merupakan hasil ya dari pretest kalian. Ya, Bapak akan memulai ke materi ya, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya. Tadi kata teman kalian, Katarina, teks eksplanasi itu teks yang menceritakan tentang proses terjadinya suatu kejadian atau proses terjadinya sesuatu. Ya, misalkan terjadinya gempa bumi, lalu tsunami, itu kan bencana alam. Tetapi tidak hanya bencana alam, bisa juga fenomena sosial. Misalnya kalau sekarang itu kan ada tren gitu ya, tren memakai pakaian Korea gitu ya, atau Jepang gitu ya. Malah ada juga Iki namanya kalau memakai pakaian Jepang tuh, kan itu merupakan fenomena anak muda sekarang. Itu sudah termasuk ke dalam fenomena sosial gitu ya, yang terjadi di masyarakat ya. Jadi teks eksplanasi itu tidak hanya menceritakan proses terjadinya bencana alam, tetapi proses fenomena sosial juga. Oke. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa akan alam ilmu pengetahuan itu terjadi ya. Nah, itu udah di depan, ada tinggal kalian baca ke pengertiannya. Jadi proses tentang terjadinya fenomena alam. Nah, sampai di sini silakan ada yang tanyakan tentang teks eksplanasi. Kalau tidak, Bapak akan menampilkan atau menayangkan ya video tentang proses ya terjadinya bencana alam. Nanti kalian simak bareng-bareng ya. Silakan kalian perhatikan ke depan. Nanti ininya lagi loading dulu. Tolong perhatikan ya. Nanti Bapak akan bertanya dari video ini. Tolong perhatikan ya ke depan ya. Nanti Bapak akan bertanya ya. Perhatikan semuanya.
Oh, perhatikan. Nanti Bapak akan bertanya ya. Nah, itu video yang sudah Bapak tampilkan. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, coba dari video tadi apa yang dapat kalian temukan, informasi apa yang kalian temukan dari video tadi? Rina, dari video tadi apa yang dapat Rina simpulkan? Bahwa penambangan pohon secara liar itu bisa mengakibatkan banjir ketika hujan lebat. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Siapa? Dari laki-lakinya, ayo dari laki-lakinya. Ayo dari laki-lakinya. Masa kalah sama perempuan? Coba, sampai ini Rio, dari video tadi apa yang dapat Rio dapatkan, informasi apa gitu dari video yang tadi? Pohon bisa tidak Ya terus penanggulangan pohon apa? menyebabkan tidak ada penyerapan air. Nah betul. Jadi penebangan pohon itu secara terus menerus tidak akan ada penyerapan air, ya karena kan si pohonnya itu sudah ditebang sehingga air yang turun itu langsung ya ke tanah, tidak diserap sama pohon. Ya. Ada yang lain lagi? Tadi Rina bagus tuh. Jadi ketika hutan gundul akibat pohonnya ditebang, ketika hujan turun airnya tidak diserap oleh pohon tersebut, ya langsung masuk ke dalam tanah. Nah ketika hujannya intensitas yang tinggi, nah itu akan menyebabkan banjir. Gitu. Nah, itu apa lagi? Coba ada yang lain juga tidak? Hah? Jangan gode-gode. Masa nggak ada yang lain? Nah, tadi itu selain penebangan pohon, itu ada juga perubahan iklim atau perubahan cuaca. Ya, perubahan cuaca yang tadinya panas tiba-tiba hujan, ya hujan deras. Nah, ketika panas kan biasanya musim kemarau itu masyarakat itu ketika membuang sampah itu sembarangan. Nah, sehingga ketika pas hujan turun, ya aliran sungainya tersendat sehingga menyebabkan banjir. Air naik ke permukaan, ke pemukiman masyarakat. Nah itu jadi banyak sekali ya. Tadi kan dari panas lalu ada angin ya, angin yang besar. Tapi sebenarnya informasi yang kalian dapat temukan dari video tadi. Oke. Nah itu merupakan informasi yang ada dari video. Nah jadi tadi kata Rina ada penambangan pohon gitu ya, ada perubahan cuaca, terus apalagi banjir. Jadi itu proses terjadinya banjir. Jadi banyak hal yang mengakibatkan banjir. Yang pertama tadi penebangan pohon yang terlalu banyak. Lalu yang kedua hujan intensitas yang tinggi, ya. Lalu yang ketiga
Pembuangan sampah. membuang sampah di sungai sehingga membuat sungai tersendat sehingga airnya naik ke pemukiman. Itu yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, di sana itu bisa dibuat ke dalam teks eksplanasi karena ada proses, ya, ada sebab akibat, Akibat. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Tidak. Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi tentang teks eksplanasi. Coba ada yang tahu tidak teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi. Aisyah, teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi. Tadi kan sudah dibahas itu apa. Jadi Bapak ingin bertanya, teks eksplanasi itu apa? Coba. Tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam. Nah, berarti proses mengapa dan bagaimana terjadinya peristiwa alam. Nah, selain peristiwa alam, bisa juga fenomena sosial, gitu ya. Tuh, mengenai teks eksplanasi. Nah, selain itu, teks eksplanasi juga tidak hanya membahas tentang fenomena alam, ya, tapi fenomena sosial, budaya. Nah, karena kan banyak sekali budaya-budaya atau fenomena sosial, misalkan banyak pengangguran, PHK, gitu ya. Nah, itu fenomena sosial, gitu ya. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu masuknya ke dalam fenomena sosial. Nah, kalau kemarin kan ramai ada festival apa tuh yang di jalan Fashion Week, yang itu kan masuk ke dalam fenomena, ya, fenomena sosial, ya, sehingga banyak training atau viral baik di televisi maupun di media sosial lainnya. Oke, yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya dan juga lainnya bisa terjadi. Nah, sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga prosesnya, ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati, tapi kita harus merasakan, ya. Jadi sebagai pembelajaran juga, ya, dari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, misalkan sekarang nih lagi musim kemarau. Nah, di musim kemarau ini kan sama terjadi dalam peristiwa alam, ya, peristiwa alam atau fenomena. Kalau banyak sekali tuh kebakaran. Nah, Arman. Pernyataan umum, identifikasi fenomena. Berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Nah, itu struktur, ya. Jadi struktur teks eksplorasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Nah, ini tentang topik yang akan dibahas atau yang akan dijelaskan. Lalu yang kedua, urutan sebab akibat. Ya. Nah, di sini berisi penjelasan dari proses terjadinya yang disajikan, ya, dengan secara urut atau bertahap. Ya, jadi secara berurutan, gitu ya. Lalu yang ketiga, interpretasi atau ulasan. Di sini berisi kesimpulan, ya, dari topik yang telah dijelaskan. Jadi untuk struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Ya, yang pertama coba apa, Rina? Pernyataan umum. Terus yang kedua, Sebab akibat. yang ketiga. Kesimpulan. Nah, ini ada
tiga. Jadi harus mencakup 3 struktur tadi ya, teks eksplanasi ini. Jadi penjelasan umum misalkan membahas tentang banjir, berarti di awal itu banjir adalah gitu ya. Nanti urutan kejadiannya seperti apa. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari teks eksplanasi. Coba bacakan, Pina, ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi, satu strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Ya. Lalu yang kedua? 2. Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang ketiga silakan yang lain. Ayo, yang ketiga siapa? Cung. Ayo, yang ketiga. Siapa namanya teh? Aduh, Ratna. Nah, yang ketiga. Faktual tersebut membuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Nah, itu yang keilmuan. Yang keempatnya apa? Ratna. Sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, berarti informatif itu memberikan informasi ya. Tadi yang ketiga itu keilmuan. Berarti di dalam teks eksplanasi itu membahas lebih ke keilmuannya, gitu ya, bukan membahas tentang hujan bisa bisa dipindahkan, itu bukan, tetapi keilmuan yang menyebabkan banjir itu hutan yang gundul, itu kan keilmuan gitu, maksudnya itu. Lalu yang kelima, silakan yang kelima siapa Cung? Yang ikhlas yang ridho. Yang kelima siapa yang akan membacakan? Anak. Nah, anak. Yang kelima. Ya. Memiliki atau menggunakan sekuensi contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan nama presiden terakhir. Nah, harus berarti menggunakan urutan, misalkan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu urutan ya, urutan di dalam pembuatan teks eksplanasi. Nah, itu ciri-ciri yang ada di dalam teks eksplanasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Nah, kalau paham kita lanjutkan kembali ya, Bapak. Next. Ya. Bentar, ininya loading ya. Ya, pembahasan dari teks eksplanasi. Ya, Bapak akan sampaikan aja ya. Nah, yang pertama fokus pada hal umum. Ya. Generik bukan partisipan manusia. Jadi jelas ya. Ini partisipannya bukan manusia, non human berarti bukan manusia. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah misalkan dalam banjir ada istilah reboisasi. Nah, reboisasi itu apa? Penanaman kembali. Nah, itu istilah ilmiah. Lalu yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan rasional. Jadi kata kerja aktif, ya, itu kata kerja aktif. Lalu yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika ada, nah itu konjungsi waktu, ya. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ya. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, itu eksposisi. Nah, jadi kaidah kebahasaannya yang ada di dalam teks eksplanasi. Kita lanjutkan tujuan. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, ya, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya. Nah, di sini ada
Ya. Nah, angin topan adalah siapa yang mau membaca silakan ke depan. Bos, maju. Maju baca. Ayo, Bos. Angin topan adalah angin kencang dengan pusaran angin yang kecepatannya mencapai 120 km jam atau lebih. Angin topan bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat. Bagaimana proses terbentuknya angin topan? Topan terbentuk di lautan suhu panas, air yang panas, hingga putaran dan terbentuk topan. Oke, terima kasih Kusnali yang sudah membacakan contoh dari teks eksplanasi ya. Tadi Ukus membacakan contoh judulnya angin topan. Nah, di sini udah jelas ya. Tadi ada istilah ilmiah. Nah, apa tadi? Cumulonimbus. Nah, ini betul. Cumulonimbus itu istilah ilmiah gitu ya. Sekarang Bapak akan membuat kelompok ya. Akan membuat kelompok. Nah, ada ini ada berapa orang? Satu kelompoknya 5 orang. Oke. Cari kelompoknya masing-masing 5 orang ya. Yang di belakang 5 orang. Betul apa gitu sob? Sini. Sob ini balik. Ini ke sini. Oke, Bapak bagi aja. Ini kelompok ini. Berarti ini sudah terbentuk kelompoknya semua. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kelompok ya. Nah, nanti tiap kalian amati ya video di depan. Ya. Lalu kalian diskusikan dengan kelompokmu. Ya, mengenai informasi dan bukan kejadian. Setelah itu catatlah informasi pengetahuan. Ya. Yang kelima, tuliskan informasi pengetahuan dalam LKPD. Mohon perhatiannya ya. Ini videonya, silakan kalian amati secara sesama. Nah, ini untuk jawabannya buat tulis. Kembali ya. Nah, sekarang kan kalian sudah melihat ya dari tayangan video tadi. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Lalu setelah itu kalian tuliskan ya apa yang ada di LKPD ya perintahnya. Kalian tinggal tuliskan saja di LKPD. Silakan. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi Bapak sambil tulis sambil menilai ya apakah si Dana ikut mengerjakan atau tidak. Setelah itu nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Misalkan kelompok 1 diwakili sama Dana, kelompok 2 Dina, kelompok 3 Arman, kelompok 4 misalkan Ukus. Ya, jadi nanti ada perwakilan yang menyampaikan hasil kerja
kerja kelompoknya. Siap? Siap. Oke, silakan kerjakan. Ini Bapak lagi menilai ya, apakah kalian itu ikut bekerja atau tidak. Silakan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian hasil dari diskusinya silakan presentasikan. Ya, tiap kelompok. Ya, jadi sekarang itu satu kelompok satu orang, tapi tempatnya di tempat masing-masing. Ya, silakan kelompok mana dulu yang akan tampil. Ini kelompok ini silakan lulus. Siapa? Oh, ini siapa namanya? Aduh, Bapak lupa. Iman. Siap. Iman, bagus, Man. Sampaikan, Man. Berdiri. Tinggal Imanudin. Nah, silakan. Yang lainnya dengarkan. Bencana alam gempa tsunami. Dua, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat tersebut. Banyak bangunan roboh dan hancur, banyak korban jiwa, gunung dan ambruk, kendaraan banyak yang terbawa arus air, kejadian terjadi di siang hari, kota menjadi tenggelam. Nah, itu dari kelompok 3 ya. Bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Bapak ingin memberikan kesimpulan dari kegiatan ini. Jadi apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Coba. Pengertian teks eksplanasi. Ya, eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini teks yang menceritakan tentang proses ya sesuatu, bisa bencana alam, bisa fenomena sosial gitu ya. Nah, jadi kalian itu jangan cuek ya ketika kalian bermasyarakat, tapi harus melihat terjadi apa sih di sekitar kita itu ya. Nah, itu kan sama gitu ya. Tuh, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita belajar membahas tentang teks eksplanasi ya. Coba Bapak ingin bertanya ya. Teks eksplanasi itu apa sih? Eksplanasi itu apa? Menjelaskan tentang suatu proses terjadinya bencana alam, Terus? kejadian sosial, Ya, terus? budaya, Terus? ilmu pengetahuan. Nah, jadi tidak hanya bencana alam, tetapi bisa juga ilmu pengetahuan, sosial gitu ya. Nah, selain itu, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Coba ada yang tahu tidak strukturnya dari teks eksplanasi? Pernyataan umum. Hah? Pernyataan umum. Oh, pernyataan umum, betul. Terus apa lagi? Apa? Sebab akibat. Sebab akibat. Terus? Kesimpulan. Nah, itu struktur dari teks eksplanasi. Kalau tadi kan di awal kita melaksanakan pretest ya. Nah, sekarang di akhir Bapak juga akan melaksanakan post test. Nah, kodenya. Oke, silakan. Kita melaksanakan post test ya, penilaian akhir. Gak usah. Langsung aja yang mau ya. Langsung minta. Sok. Nama cuma Apa Rodi?
Mulai. Tuh. Nah, Dimas masuk, kau udah masuk. Silakan. Nah ini untuk prosesnya Bapak akhiri karena waktunya udah lebih dari 10 menit ya. Dari sini ada peringkat pertama sampai yang ketiga ya. Mohon sebentar. Untuk peringkat pertama di post test itu Luke. Nah, bukan Luke. Yang kedua Rina. Ya. Yang ketiga namun ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Ya, untuk yang masih di bawah KKM nanti Bapak akan memberikan remedial. Ya, remedial. Materi apa yang belum paham nanti akan kasih remedial minggu depan. Ya. Terus untuk yang sudah gitu ya, sama kita membahas dulu materinya gitu ya, di remedial dulu yang masih di bawah KKM. Lalu untuk materi selanjutnya untuk minggu depan yang siapa tuh? Diam. Untuk minggu depan Bapak masih tetap membahas tentang teks eksplanasi, namun nanti lebih ke membuat dari teks eksplanasi tersebut. Nah, silakan mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Nah, kalau tidak ada, silakan Bapak akan akhiri pertemuan kali ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdoa dulu sebelum kita mengakhiri kegiatan. Silakan pimpin berdoa. Aman pimpin sebelum mengakhiri kegiatan dengan kita berdoa. Berdoa atas nama